Saudara, masyarakat adat Papua membantah isi surat dari pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, terutama terkait pelanggaran HAM dan penggusuran tanah adat di Papua. Bantahan itu disampaikan saat masyarakat adat Papua bertemu dengan pelapor khusus PBB di Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu 5 Juli 2025. Pada pertemuan antara masyarakat adat Papua dengan pelapor khusus PBB di Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu 5 Juli 2025, perwakilan PBB, Dr. Albert Barume, membuka isi surat jawaban dari pemerintah Republik Indonesia terhadap surat yang disampaikan oleh PBB mengenai dugaan pelanggaran HAM dan perampasan tanah adat oleh pemerintah di tanah Papua yang pernah diadukan oleh masyarakat adat. Dalam surat jawaban nomor 61 garing Pol strip 2 Romawi garing 5 Romawi garing 2025 dari pemerintah Indonesia yang ditujukan ke PBB menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan izin perusahaan baik proyek strategis nasional atau PSN maupun perusahaan swasta yang dibiayai oleh asing sudah sesuai undang-undang dan melalui mekanisme yang benar tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat dan tanah adat. Menanggapi surat itu, masyarakat adat Papua membantah keras apa yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada PBB karena berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bahkan mereka dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah berbohong kepada PBB sehingga mereka meminta PBB bersikap tegas, mencabut semua izin dan membatalkan proyek PSN di tanah Papua. Bahkan manipulasi data itu saya lihat sendiri, bahwa daftar hadir masyarakat adat pada saat sosialisasi hanya bilang datang permisi, itu dijadikan berita acara terima kelapa sawit dan tebu masuk di wilayah Awiu Laut. Itu yang terjadi di teman-teman Malin maupun Awiu Mandobo lain. Sehingga sekarang kami diminta untuk menyerah dan menerima HGU. Sudah ada, jadi nanti kami dikasih CSR, kami dikasih plasma. Itu bukan jawaban kami. Maka itu hari ini adalah kami minta untuk mencabut seluruh izin lokasi yang dikasih oleh KLHK. KLHK harus mencabut izin lokasi karena tidak memenuhi syarat prosedur Undang-Undang Otsus yang ada di Provinsi Papua Selatan, di Papua, 6 provinsi. Dengan begitu baru kami akan bicara terkait bagaimana masuk investasi lewat masyarakat adat. Bukan berarti kamu tabrak turun. Ini yang membuat keresahan, sehingga apa yang dibalas oleh pemerintah Indonesia, saya mau katakan di sini adalah penipuan, karena tidak sesuai prosedur awal yang perusahaan harus lakukan. Perusahaan hanya pergi minta daftar hadir, itu dijadikan semua untuk hak ulayatnya dibawa jadikan HGU dan lain-lain, sehingga tidak ada prosedur yang jelas. Dari kami belum ada tahun 97 perusahaan masuk sampai hari ini tabiatnya sama, kelakuannya sama. Jadi tidak ada prosedur yang jelas. Maka itu kami menolak dengan tegas bahwa negara ini harus hadir dan mencabut seluruh izin lokasinya. Kami mau bereskan dulu. Ini rumah kami, bukan kita pinjam orang lain ke rumah, begitu. Negara ini membuat puisi indah untuk Mr. Albert dan PBB. Menipu indah dengan baik kepada PBB. Ini satu pembohongan publik menjawab surat daripada masyarakat adat yang kita berikan kepada PBB, bahwa ada keterpurukan, ada satu kesalahan besar oleh negara merampas hak-hak adat masyarakat di Merauke, Bovendigul dan Mabi. Kesalahan apa? Pertama, negara melakukan
pembohongan kepada semua orang bahwa dia masuk ke sana untuk menggarap tanah di zona program strategis itu dengan tidak hormat. Pertama, tidak mendukung, tidak duduk minta izin kepada pemilik tanah itu. Tidak duduk kepada tetua-tetua adat. Sampaikan kepada mereka bahwa saya mau gunakan tanah ini, areal ini, itu tidak ada. Jadi kalau surat yang dikatakan oleh duta besar itu, ini satu poin penting untuk Mr. Albert bahwa itu penipuan. Itu penipuan serius untuk PBB. Hari ini Mr. Albert sudah dengar dan melihat sendiri, kami bersaksi di hadapan Mr. Albert. Itu satu penipuan. Faktanya di lapangan, perusahaan Jolin Group atau perusahaan PT Global Abadi Papua yang mengelola tebu betonol itu tidak pernah duduk dengan masyarakat untuk membongkar tanah mereka. Dan seperti dikatakan di dalam surat itu, bahwa kami sudah datang duduk dengan masyarakat. Kami menghargai HAM. Itu tipu. Itu tipu. Mr. Albert harus percayakan kita. Dan saya request membuat satu hal surat penting untuk PBB bahwa ada penipuan yang luar biasa terjadi di Indonesia untuk masyarakat adat Papua. Indigenous people's rights are not dependent on being recognized by the state. And you know why? Because indigenous people right under international law are very strong. So you don't need to be recognized to exist. Indigenous people are nations, they existed long before states. That's what the international law says. Your rights are not dependent on recognition. As states who continue making that mistake, and I'm not naming your state here, state who continue to make that mistake, they just Dalam pertemuan dengan pelapor khusus PBB, masyarakat adat Papua juga menunjukkan sejumlah fakta yang terjadi sebenarnya atas perlakuan pemerintah kepada mereka selama ini. Bahkan mereka menilai apa yang dilakukan pemerintah selama ini diduga telah melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus di Tanah Papua. Dari Jayapura, Provinsi Papua, Tim Liputan Ruai TV mewartakan.